Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja yang bertahta atas kehidupan kita, saudara. Haleluya! Bertahta atas setiap penyembahan pujian kami hari ini, Tuhan Yesus. Setiap hati kami buka bagi Engkau, Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, syukur kami hari ini kami tujukan hanya bagi Engkau, Raja segala raja, Tuhan Yesus. Ini setiap kami umat-Mu, Tuhan. Kami memuji, kami membesarkan nama Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Berat segenap hatimu, katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bersama-sama menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dengan segenap hati kami Tuhan, aku cinta padamu
nikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Dengarlah setiap kami Tuhan, Bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Katakan, Kau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, ku agungkan. Yesus Raja, Yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Oh, ku agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku nyatakan, Kau layak disembah. Mari umat Tuhan yang percaya satu suara katakan, ku nyanyi Hosana. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin, amin. Aku muliakan dan Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana.
tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan. Mari sepakat sama-sama katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Satu suara kami umat menyatakan Tuhan, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah Tuhan, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah, 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 Puji penuhi tatamu. sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Nyatakan, sembah dan puji penuhi tatamu, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah, sembah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Panggillah yang katakan Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja yang bertahta, yang berikan kemenangan bagi setiap kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam pujian penyembahan kami ada kuasa kemenangan terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Di setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, kami siap memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang siap bersorak sama-sama kita katakan amin. Semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang percaya engkau datang di tempat ini terjadi kemenangan dalam hidupmu? Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apa? Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mari dengan segenap iman saudara, katakan pada Tuhan sama-sama. Come on, say. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada apa saudara? Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. katakan dalam namamu Tuhan. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yang percaya ada kemenangan, kasih tepuk tangan, come on bagi Tuhan, come on. Hey, hey. Hari ini kami deklarasikan dengan iman kami Tuhan, kami menang bersama dengan Kau Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang Atas segala setan. haleluya. Yang menang saya bisa yang lebih semangat kita, come on.
menang. bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Siap semua, lambaikan tangan, katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Say haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi yang menang sama-sama katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Siap semua. Say haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Say haleluya, haleluya. dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Yuk sama-sama dengan semangat, dengan iman, katakan sama-sama, come on. Haleluya, dia bangkit. Come on. Dia katakan dengan iman saudara, terjadi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Come on, come on. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan Roh Kudus dulu. Roh Kudus. Roh Kudus. Yang percaya tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Kami dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bebas. Katakan, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Come on, come on. Sekarang saya, hey, hey, hey. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Saya sudah bebas. Sekarang saya Sudah bebas. apapun yang mengikat kami Tuhan, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Saya bebas. Bebas. Haleluya. Siap sama-sama. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya Sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Come on, come on. Sekarang saya, mana suara katakan? Sudah bebas. Katakan sama-sama. Saya bebas oleh darah. Sekarang saya bebas. Sekali lagi sama-sama, come on. Katakan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Mari sekali lagi ya, dikira katakan. Sekarang saya, hey, hey. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas.
Hanya di dalam namanya
hamba Tuhan yang sudah alami pembebasan di dalam Kristus. Sama-sama kita sorakan, bangkit jadilah pemenang, bangkit jadilah pemenang, bangkit jadilah pemenang. Haleluya. Bapak, saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa kiranya Indonesia diluputkan dari bencana, kesusahan dan juga perpecahan ya Tuhan. Melainkan kami lepaskan berkat damai sejahtera, kerukunan dan kelimpahan atas bangsa kami Indonesia. Dan menjelang pemilu Tuhan, kami berdoa biar maju calon presiden, calon wakil rakyat yang nasionalis dan toleran. Sehingga mereka yang terpilih, mereka yang terintegritas Tuhan, membangun bangsa dan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Biar kiranya hikmat kebijaksanaan turun atas Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biar kiranya Tuhan atas kabinet, lembaga pemerintahan dan atas setiap kepala-kepala daerah yang ada ya Bapak. Bekerja dengan kepemimpinan yang baik, melayani dan membawa keadilan atas setiap rakyatnya yang ada. Kami juga berdoa Tuhan mengangkat tangan untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biar kiranya diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam mempersiapkan dan menjadikan setiap jemaat Tuhan menjadi umat yang bangkit dan menjadi pemenang. Serta membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Dan keluarga Pak Niko aman dalam pelindungan Tuhan. Diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto ya Bapak. Dalam membawa setiap umat Tuhan di CK7 ini menjadi umat yang layak dan berkenan bagimu ya Tuhan. Dan kiranya perlindungan Allah yang sempurna untuk Dr. Yanto dan keluarga besarnya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk setiap anak-anak muda, generasi Yeremia Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di CK7 Tuhan, bahkan atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Biar kiranya Tuhan bangkit, muncul anak-anak muda yang hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi terang. Dimanapun setiap berada, mereka menjadi Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyampaikan Injil kebenaran Kristus. Dimanapun setiap mereka berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk generasi saat ini ya Bapa. Dan biar kiranya keluarga umat-Mu ini Tuhan diberkati oleh nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini setiap doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau declare Tuhan bahwa di dalam nama-Mu ada kemenangan, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family,
is power. Your name is healing. Your name is life. Let every stronghold shine through the shadows. Shalom Jemaat GBI PRJ CK7 yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya setiap orang yang membuka hati untuk kebenaran firman pasti akan diberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Gembala Jemaat Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra untuk kesempatan yang telah dipercayakan, dan biarlah kita semuanya sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Gambar Diri. Mari kita baca Bilangan 13 ayat 31-33 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Saudara sekalian, Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan umatnya. Dia telah membawa umat Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah perjanjian Kanaan. Tetapi sebelum mereka masuk, Musa, pemimpin bangsa Israel, mengutus 12 orang untuk mengintai, mengawasi kondisi tanah dan penduduk yang ada di sana. Dan ternyata mereka melakukan pengamatan untuk objek yang sama, tetapi karena persepsinya atau cara pandangnya atau pola pikirnya berbeda, maka kesimpulannya pun sangat berbeda, sangat bertolak belakang. 10 pengintai yang pesimis berkata, kita seperti belalang dan mereka adalah bangsa raksasa yang akan menelan kita sampai habis. Apakah mereka lupa mereka itu adalah umat perjanjian Allah yang telah dibawa Allah keluar dari Mesir dengan 10 tulai yang ditimpakan kepada bangsa Mesir yang jauh lebih kuat? Bagaimana tangan Tuhan telah membelah Laut Merah menjadi 2 dan mereka berjalan di atas tanah kering? Mengapa mereka begitu ketakutan? Mengapa mereka begitu pesimis? Ini berbeda sekali dengan pengamatan dan pandangan Yosua dan Kaleb yang setelah melihat kondisi musuh yang persis sama. Dalam Bilangan 14 ayat 6-9 dicatat begini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, Yosua dan Kaleb tidak memiliki teologi belalang. Teologi, kami cacing yang lemah, yang tak berdaya. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan kemampuan untuk kita menelan mereka sampai habis. Walaupun mereka besar badannya, mereka diibaratkan roti. Semakin besar rotinya, semakin kenyang kita makan. Kita akan menelan mereka sampai habis
Karena Allah yang menyertai kita lebih besar dari apa yang mereka percayai. Saudara, saya percaya tantanganmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terhebat. Masalahmu yang paling besar akan menjadi kesaksianmu yang paling dahsyat. Justru semakin besar tantangannya, mujizatnya tambah besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya seperti 10 pengintai, ada banyak orang Kristen yang tidak menikmati berkat-berkat Allah yang besar karena konsep dirinya yang keliru, karena citra atau gambar diri yang salah. Mereka punya harga diri yang rendah, kami cuma seperti belalang. Nah, saudara-saudara, iblis musuh kita memiliki senjata yang ampuh untuk melemahkan umat Tuhan, yaitu dengan tipu daya. Ketika orang percaya kepada tipuan iblis bahwa dia nggak bisa apa-apa walaupun ada Tuhan yang dia percaya, di sanalah iblis akan berusaha menghabiskan kita. Dan beberapa senjata utama iblis itu yang paling kuat yang dia serang kita itu bersifat kejiwaan. Kalau boleh dibilang, seringkali terjadi perang psikologis setan kepada umat Tuhan sehingga umat Tuhan merasa takut, ragu-ragu, marah, ada permusuhan, ada kekhawatiran, ada rasa bersalah yang palsu, dan juga rendah diri atau minder, dan semuanya itu akan merugikan kita. 10 pengintai itu minder dan dia bilang, kami seperti belalang, kami sangat kecil dibandingkan musuh. Saudara, orang yang punya gambar diri yang buruk, harga diri yang rendah, itu akan mengalami 2 kerugian utama. Pertama, harga diri rendah akan melumpuhkan potensi kita. Saudara, sebetulnya kita punya potensi, talenta untuk dikembangkan. Tetapi karena minder, kita mengubur talenta kita, takut gagal, takut ditolak, takut mengambil resiko, takut dibandingkan dengan yang lain, dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Seperti Tuhan telah memberikan kepada seorang hamba 5 talenta dikembangkan jadi 10, 2 talenta dikembangkan jadi 4. Tapi hamba yang ketiga juga diberi talenta loh saudara. 1 talenta itu menurut Alkitab adalah jumlah yang besar, yaitu 6.000 dinar. Kira-kira upah orang kerja 20 tahun loh saudara. Ini besar, tapi karena dia minder, takut gagal, maka dia menguburkan talenta itu. Sehingga dia tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Banyak orang juga sekarang tidak berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus yang jadi berkat bagi lingkungannya karena merasa diri gak punya apa-apa. Ayo ikut paduan suara, kata teman. Aduh jangan, suara saya jelek kayak bebek. Ya udah kalau gitu kamu ngajar sekolah minggu aja ya, banyak anak-anak membutuhkan pelayananmu. Aduh jangan, wajah saya kriminal. Kalau saya masuk ruangan, bisa lari semua itu anak-anak. Sehingga akhirnya kita tidak mengobarkan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Kamu kan baru ngalami pertolongan Tuhan. Bersaksi ya sama teman-teman di kelompok sel. Aduh jangan, saya gak bisa bicara di depan orang banyak. Aduh enggak, saya cuma denger aja, gak mau bersaksi, gak mau ngomong. Akhirnya pengalaman rohani yang bisa membangun orang lain dan bahkan menguatkan diri sendiri tidak pernah muncul dari ucapan kita. Padahal Allah tidak memilih superstar untuk melakukan pekerjaannya. Lihat Musa. Dia sebetulnya kan orang yang gagal, dikejar-kejar oleh Firaun, mau dibunuh. Akhirnya menjadi pengembala domba, itu juga bukan punya miliknya, tapi punya mertuanya Yitro, saudara. Tapi justru Allah memakai orang yang sudah bilang, aku bukan apa-apa, aku gak pinter ngomong, udah pakai orang lain. Justru orang semacam itu yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan di dalam masa perjanjian baru, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 juga berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang.
Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Memang kita orang biasa, orang sederhana. Tetapi kalau kita mengadakan Allah, kita akan melakukan perkara besar. Dan bukan kitanya yang hebat, tapi nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Jadi kalau saudara minder dan lalu memendam semua talenta yang Tuhan berikan, engkau melumpuhkan potensi yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Lalu yang kedua, kalau kita minder itu akan menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita nggak punya gambar diri yang sehat, relasi kita dengan orang lain itu nggak bagus, saudara. Karena orang yang gambar dirinya buruk, rendah diri, itu cenderung mengisolir diri, menarik diri dari pergaulan. Alkitab berkata bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, jika demikian orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, dia juga tidak mungkin mengasihi sesama manusia, bukan? Saudara tahu siapa orang yang paling sulit diajak bergaul? Mereka yang tidak menyukai diri mereka sendiri. Sehingga akibatnya mereka tidak bisa menyukai orang lain. Jadilah mereka orang yang sulit bergaul, sulit bersosialisasi. Saya ambil contoh ya. Katakan ada seorang suami, namanya Hari begitu. Lalu dia sangat bangga kepada istrinya, katakan namanya Susi. Sehingga Hari itu selalu membanggakan Susi kepada teman-temannya. Istriku hebat loh, istriku cantik, istriku baik dan sebagainya. Mestinya kan istrinya senang. Apalagi Hari kemudian memberikan baju yang bagus, yang indah untuk Susi. Namun ternyata istrinya Susi itu punya gambar diri yang buruk. Dia bilang, kamu ngomong saya cantik, baik, menarik, itu kan cuma hanya untuk menyenangkan saya. Kamu kan gak sungguh-sungguh memaksudkannya demikian. Saya ini kan orang yang biasa-biasa sekali. Kamu pasti cuma lip service aja lah untuk merayu saya. Lagi pula ngapain kamu belikan baju yang bagus-bagus ini? Jangan-jangan dulu kamu punya pacar yang seneng dengan baju motif begini. Lalu kamu suruh saya pakai baju yang motifnya seperti suka dipakai pacar kamu dulu ya? Loh, sampai Harinya bingung. Enggak, saya nggak punya model seperti itu. Kok kamu mikirnya bisa negatif seperti itu? Lo bayangkan saudara, suaminya berusaha melakukan yang terbaik, tapi karena gambar diri yang buruk, yang rusak, maka apapun yang positif yang dilakukan suaminya ditanggapi oleh istrinya secara negatif. Saya pernah membaca artikel tentang seorang dokter ahli kecantikan di Amerika yang bernama Maxwell Maltz. Dia menulis sebuah buku New Faces, New Futures. Wajah yang baru menyebabkan masa depan yang baru. Dia mengisahkan orang-orang yang habis dioperasi plastik oleh dia, menurut dia punya kepribadian yang berubah setelah wajahnya diubah. Lebih percaya diri, lebih senang bergaul dengan orang lain dan sebagainya. Positif lah. Tapi bertahun-tahun kemudian, Dr. Maxwell Maltz mempelajari sesuatu yang lebih dalam yang ternyata bertolak belakang dengan buku yang pertama ditulisnya. Karena dia ketemu dengan orang-orang yang sudah cantik. Bahkan sebelum dioperasi, ketika dia bilang, dokter saya merasa jelek, tolong dioperasi supaya bagus. Dokternya bingung. Orang secantik kamu mau dioperasi apa lagi? Udah perfect, wajah kamu itu luar biasa. Bahkan banyak orang yang sudah cantik menganggap dirinya jelek terus. Bahkan sudah dioperasi pun terus ingin dioperasi lagi. Karena dia merasa masih belum puas, belum cantik. Rupanya ada banyak orang walaupun wajahnya sudah baru tapi tetap mengenakan kepribadian lama yang sama. Yaitu memiliki gambar diri yang buruk, rendah diri, minder. Bahkan Ratu Kecantikan Dunia pernah bilang
saya rasa saya tidak terlalu cantik loh, katanya. Loh, kok aneh? Ini udah dipilih jadi ratu kecantikan dunia, saudara sekalian, tapi dia merasa nggak cantik. Loh, kalau ada orang jelek lalu merasa diri paling cantik seperti ratu kecantikan dunia, ya kebangetan lah. Loh, tapi ini kan sebaliknya. Maka kemudian Dr. Maxwell Maltz menulis sebuah buku lain dengan judul Psycho Cybernetic, yang isinya adalah bagaimana mengubah gambaran yang dimiliki tentang dirinya sendiri. Dan dia bilang, bukan karena wajah berubah, nasib berubah, tapi kalau gambar dirimu berubah, hidupmu akan berubah. Jadi betapa pentingnya gambar diri, citra diri. Apa yang dimaksudkan dengan citra diri, gambar diri, atau konsep diri? Secara sederhana itu artinya cara kita memandang diri kita sendiri. Atau apa yang kita percayai tentang diri kita sendiri. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, as a man think in his heart, so is he. Jadi kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Seperti orang berpikir dalam dirinya, demikianlah dia akan menjadi. Kalau kita berpikir kita orang yang gagal, kita orang yang sial, kita orang yang tidak berharga, maka kita akan menjadi seperti itu. Tapi kalau kita berpikir saya anak Tuhan, saya dicintai Tuhan, saya berharga di mata Tuhan, maka kita juga akan menjadi pribadi yang produktif dan positif seperti itu. Nah saudara, kita perlu tahu ada 3 komponen penting dari citra diri yang sehat atau gambar diri yang baik. Yang pertama adalah rasa dimiliki. Ini adalah kesadaran bahwa kita diinginkan, diterima, diperhatikan, disenangi, atau dikasihi oleh orang-orang penting yang ada di sekitar kita. Bukan ditolak, ada rejection, bukan dibenci oleh lingkungan, tetapi rasa dimiliki. Itu membuat kita berharga. Yang kedua, rasa berharga atau bernilai itu sendiri. Yaitu keyakinan, perasaan batin bahwa saya berharga. Saya punya sesuatu untuk dibagikan. Sehingga dia menjadi orang yang menghargai kalau ada orang yang memuji dia. Karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang bernilai di dalam dirinya. Dan yang ketiga, dia juga memiliki rasa mampu atau rasa berguna. Nah saudara, dia berkata bahwa saya dapat mengerjakan tugas ini. Saya mampu. Saya bisa mengatasi situasi ini. Saya bisa menghadapi kehidupan dengan tantangannya. Dan hidup saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Wah, kalau 3 komponen ini ada dalam hidup kita, kita menjadi orang yang sangat produktif, sangat percaya diri, dan kita banyak melakukan hal-hal yang bagus dalam kehidupan. Nah, persoalannya sumber gambar diri atau konsep diri itu diperoleh dari siapa? Ada 4 sumber ya, saya mau bagikan. Pertama, dari dunia luar atau orang-orang lain. Banyak orang berpikir bahwa dirinya entah baik atau buruk itu berdasarkan pengalaman kehidupan dari sejak kecil yang dia alami sampai masa kini. Bagaimana Anda diperlakukan, bagaimana Anda dididik, dan berhubungan dengan orang lain pada masa permulaan kehidupan itu akan sangat menentukan apakah kita punya self-esteem yang baik, rasa berharga yang baik, atau sebaliknya tidak. Terutama itu dipantulkan oleh orang tua, oleh anggota keluarga, dan berita yang mereka berikan kepada Anda melalui ekspresi wajah, tekanan suara, sikap, kata-kata, tindakan. Dan itu seperti kita bercermin melihat diri kita sendiri dari apa yang orang lain bersikap terhadap kita. Jadi kalau ada di keluarga anak yang dari kecil bilang, kamu jelek banget mukanya, kayak monyet lu. Itu akan menggores hati saudara. Dia mulai pikir, oh saya ini kok jelek ya, kayak monyet. Padahal sebetulnya mungkin dia cantik, mungkin dia tampan saudara. Tapi itu pendapat orang lain tentang dirinya. Nah, dari pantulan reaksi orang-orang penting dalam kehidupan, maka kita kemudian menceritakan kepada diri kita siapa kita dan akan jadi apa kita kelak. Jadi kalau orang bilang bodoh lu, aduh
kita akan merasa diri tak mampu, tak berdaya. Cermin-cermin yang rusak, entah cekung atau cembung atau cermin yang pecah, itu kalau kita berdiri di depannya membuat gambar kita juga tampak jadi cekung atau cembung atau pecah kan. Nah begitu juga perlakuan orang-orang penting dalam hidup kita, keluarga dekat kita. Yang negatif, kurang kasih, suka mengkritik, membandingkan satu dengan yang lain. Jika diprogram sedemikian negatif, itu akan membuat kita merasa tidak mampu. Atau kita memiliki kasih yang bersyarat. Kalau kamu bagus, kalau kamu melakukan ini, maka aku sayang. Tapi kalau tidak, aku tidak sayang. Itu gambar dirinya jadi rusak. Yang kedua, sumber gambar diri dari diri kita sendiri. Saudara, ini merupakan respon kita atau tanggapan terhadap hal-hal dari luar. Dan seringkali kita memandang negatif diri kita. Begitu berdiri di depan cermin yang khotbah sama kita, jelek lu, gak akan berhasil lu, gagal lu. Kenapa kita berpikir negatif? Karena kita punya dosa asal, saudara. Kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan kita tidak sadar bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mulia sebagai mahkota ciptaan Allah. Sehingga kita bisa mengkritik diri sendiri, menuduh, mencerca. Saudara, saya mau tanya, engkau paling banyak bicara dengan siapa dalam hidup ini? Bukan dengan orang lain sebetulnya, tapi dengan diri sendiri. Kalau misalnya pergi ke toko mau beli baju, padahal kita beli sendirian, kita mulai ngomong, baju yang putih apa yang biru ya? Yang ini aja, yang coklat. Enggak yang abu rasanya lebih cocok. Self-talk, pembicaraan dengan diri sendiri. Nah saudara, karenanya kita harus sadar kita paling banyak ngomong sama diri sendiri. Makanya hati-hati dengan pembicaraan dengan diri sendiri. Harus positif, harus mengucapkan kata-kata iman yang baik, jangan yang negatif. Katakan, saya orang yang diberkati Tuhan, saya dicintai Tuhan, saya anak Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Nah itu yang membuat harga diri kita menjadi baik. Yang ketiga, iblis. Nah celakanya menurut Alkitab, iblis itu pendusta, pembohong. Dia juga penuduh atau pendakwa. Dan itulah yang membuat kita seringkali rendah hati. Karena seperti ada bisikan di telinga kita. Kamu berdosa, kamu masuk neraka, kamu gak berharga. Tipu daya iblis itu yang seringkali meruntuhkan kita pada itu bukan kebenaran. Karena kita memiliki harga diri palsu. Yang boleh juga disebut sebagai misbelief, kepercayaan yang salah tentang diri kita. Sehingga kita bukan melihat diri kita seperti apa yang Allah katakan, tapi justru seperti apa yang orang katakan atau iblis katakan. Dan biasanya yang mendikte bahwa kita ini dianggap baik atau buruk adalah penampilan luar. Kalau cantik, kaya, pintar, gelarnya tinggi, tampaknya berharga. Maka kita mengejar semuanya itu. Padahal setelah orang jadi kaya, jadi banyak gelarnya, bahkan mungkin ikut kontes kecantikan, dia tetap merasa dirinya kosong kalau dia tidak diisi oleh sumber harga diri atau gambar diri yang tepat, yang benar, yaitu yang keempat. Sumber harga diri yang dapat dipercaya hanya dari Allah sang pencipta kita. Saudara, Allah yang menciptakan, menaruh nilai yang penting dalam hidup kita. Allah itu mencintai kita karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Bahkan Yesaya 43 ayat 4 Alkitab berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Mungkin orang tuamu bilang, aku gak sayang, kamu jelek, kamu gak berharga, aku buang kamu. Tapi Tuhan bilang, kamu berharga di mataku nak, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Dan itu akan membuat hidup kita sungguh-sungguh merasa diterima. Saudara, mari lihat diri kita sesuai penilaian Allah. Siapa saya? Saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Apa buktinya dia mengasihi saya? Dia telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati di salib menebus dosa saya. Lalu kita juga adalah orang yang terhormat
Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Oh, jadi anak presiden bangga. Jadi anak raja, lebih bangga. Kita ini bukan cuma anak presiden, anak raja. Kita anak raja di atas segala raja. Bapa kita pencipta alam semesta dan segalanya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Berikutnya kita harus sadar kita ini dihargai oleh Allah. Dia rela mati untuk kita. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Oh, betapa luar biasanya. Lagi pula kita diperhatikan oleh Allah. Lihat burung di udara. Tidak menabur, tidak menyiram, tapi dipelihara. Apalagi kamu, kata Tuhan. Lihat bunga bakung. Salomo dalam keindahannya juga tidak berpakaian seindah bunga itu. Tapi Tuhan mendandani bunga bakung di ladang yang hari ini muncul, besok akan mati. Apalagi engkau. Oh, kita ini biji mata Allah. Tuhan pernah bilang, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Wow, berarti Tuhan sangat peduli kepada kita. Saudara-saudara, kita diterima oleh Allah di dalam Kristus, in Christ. Sehingga kita ketika berada dalam Kristus, percaya kepada Kristus, kita berharga, kita diperhatikan, kita disayang, kita ditebus oleh Allah. Dan semuanya terjadi bukan karena kebaikan saya, kebaikan kita, tapi kebaikan Kristus. Sehingga tugas kita adalah kita hanya percaya kepada Yesus, mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kasih-Nya. Sebagai konklusi, supaya kita sadar bahwa kita ini harus punya gambar diri yang benar, kita menghargai diri kita sendiri. Mari renungkan 3 pertanyaan ini. Pertama, siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Kalau kursi saya buat, kursi itu berharga. Apalagi saya dibuat oleh Tuhan. Berharga sekali saya ini. Kita ini ciptaan yang unik. Mari kita bersyukur karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Pencipta alam semesta. Dia sang creator yang menciptakan kita. Kalau ada pelukis ternama melukis, harganya mahal sekali. Mona Lisa dilukis oleh Leonardo da Vinci, mahal sekali. Apalagi kita dilukis, diciptakan oleh Tuhan, jauh lebih mahal, jauh lebih berharga. Yang kedua pertanyaannya, siapa yang menebus kita? Kalau yang menciptakan kita adalah Allah, yang menebus kita adalah Yesus, anak Allah. Kita menjadi anak raja. Kita menjadi saudaranya Yesus yang adalah yang sulung, saudara, dalam kehidupan kita. Yesus membuat hidup kita berharga. Dia menebus kita dengan darahnya. Yang ketiga, siapa yang tinggal dalam diri kita? Roh Kudus, Roh yang perkasa, Rohnya Allah sendiri, yang mencipta Bapa, yang menebus Yesus, yang tinggal dalam hidup kita Roh Kudus. Jadi kita adalah orang yang berharga bukan karena kita yang hebat, tapi siapa yang mendiami kita itu lebih hebat. Miliki gambar diri yang tepat sehingga hari ini saudara tidak perlu berkata saya orang sial, saya orang terkutuk, saya tidak diberkati Tuhan. Saya mau bilang di dalam Kristus segala kutuk telah dicabut, diganti oleh berkat Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia, Tuhan mencintai saudara. Selama engkau tinggal dalam Kristus, engkau mengalami kelimpahan. Karena di luar Kristus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau bukan siapa-siapa. Buka hatimu, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan tetap tinggal di dalam Dia. Sehingga engkau bisa mengatasi semua masalah. Seperti Yosua dan Kaleb. Tantangan boleh besar, tapi Allah yang bersama dengan aku lebih hebat dari segalanya. Aku bisa mengatasinya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Saya mau berdoa, kalau ada di antara saudara yang seringkali merasa minder, tidak mampu, merasa persoalan lebih besar dari kekuatanmu, biar hari ini Tuhan menjamah hidup saudara dan mengubah
menjadi ciptaan baru. Bapa, terima kasih, kami sadar kami orang yang berharga karena Engkau menciptakan kami. Yesus yang menebus kami, Roh Kudus yang tinggal dalam kami, itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Karena itu segala rasa minder, tidak mampu, merasa diri lemah, terkutuk, dicabut dalam nama Yesus. Karena kami sadar kami anak Tuhan yang berharga. Kami harus melakukan sesuatu yang berguna, mengembangkan talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu 30 Juli 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkup 3MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Gereja SH. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Gereja SH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Gereja SH. GBI St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara,
Perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.